warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yukawwiru laila 'alan nahar tadhkiratan lil qulubil absar wa tabsiratan lil qalbi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wal azizul jabbar wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidil jinni wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa alil athhar wa ashabil ahyar, amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang berbahagia di mana saja berada, wabil khusus kaum muslimin muslimat yang sedang menjalankan ibadah saum Ramadan. Alhamdulillah, kali ini kita sudah memasuki hari ke-7 bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita selama Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dari pengurus MUI Kabupaten Kuningan kali ini mengisi waktu menjelang berbuka puasa dengan tema ibadah puasa berhubungan dengan kesehatan. Kaum muslimin yang berbahagia, ibadah puasa Ramadan yang diwajibkan ketika tahun kedua Hijriah pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi diwajibkan Ramadan, ibadah puasa Ramadan sebelum bulan tahun kedua Hijriah itu tidak ada ibadah puasa Ramadan. Berarti Kanjeng Rasulullah SAW beserta para sahabat selama di Mekah tidak ada ibadah puasa Ramadan. Tapi dalam sebuah riwayat, sebelum diwajibkan ibadah puasa Ramadan, para sahabat waktu itu ada 4 hari diwajibkan berpuasa, yaitu Yaum Asyura tanggal 10 Muharram dan Ayyamul Bid, hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, 15. Setelah turun kewajiban ibadah puasa Ramadan, hari-hari yang 4 tadi termasuk ibadah puasa sunnah. Bahasa puasa sebetulnya dari zaman Nabi Adam pun sudah ada puasa. Cuman puasanya tidak sama dengan puasa yang dilaksanakan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari ibadah puasa sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi saya sudah bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sudah diwajibkan pada kalian ibadah puasa seperti hanya diwajibkan kepada umat-umat yang lalu. La'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi tujuan ibadah berpuasa adalah mencetak manusia muttaqin, manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah,
umat Nabi Muhammad, sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, ini a'taitu umat Muhammadin nuraini kaila tadurru dulmatani. Wahai Musa, kata Allah, aku telah berikan 2 cahaya kepada umat Muhammad agar umat Muhammad tidak tersesat di dalam 2 kegelapan. Nabi Musa bertanya, ma nurani ya Rabb, apa yang dimaksud 2 cahaya itu ya Rabb? Kata Allah, yang dimaksud 2 cahaya itu adalah nurul Ramadan wa nurul Quran, cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, ma dzulmatan ya Rabb, apa yang dimaksud 2 kegelapan ya Rabb? Kata Allah, dzulmatul qabri wa dzulmatul yaumil qiyamah. Yang dimaksud 2 kegelapan adalah gelapnya kubur dan gelapnya hari kiamat. Jadi alhamdulillah umat Muhammad dikasih 2 cahaya untuk menerangi 2 kegelapan itu, yaitu gelapnya alam kubur dan gelapnya hari kiamat. Umat Muhammad dikasih cahaya penerang untuk 2 kegelapan itu, yaitu cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin, mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk menjadikan cahaya kita dalam kubur nanti dari hari kiamat. Para pemirsa yang saya hormati, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ikhlas karena Allah, dia akan diampuni semua dosanya. Dosa yang telah terlewat terhapus oleh ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah. Oleh karena itu, manfaatkan puasa ini, Ramadan ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Hadis Nabi ada man soma, ada man koma. Man soma barang siapa yang berpuasa, ada lagi man koma, barang siapa yang menjalankan ibadah malam. Jadi puasa itu satu paket, siang dan malam. Siangnya berpuasa, malamnya beribadah, lail, sholat malam, sholatul lail, yaitu sholat tarawih dan witir dan lain-lain, baca Quran, tahajud dan lain-lain. Jadi kalau kita berpuasa riangnya siang Ramadan tapi malamnya tidak menjalankan sholatul lail, itu kurang sempurna ibadah puasa. Kembali lagi tadi bahwa kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar ikhlas karena Allah, diampuni semua dosanya. Berarti kalau kita menjalankan ibadah puasa selama Ramadan, masuk tanggal 1 Syawal, kita akan bersih dosanya. Id, kembali kesucian seperti hanya bayi baru lahir dari rahim ibunya. Wal muslimin wal muslimat yang berbahagia. Tapi kalau kita berpuasa ada yang membatalkan pahalanya, karena puasa itu terbagi 3. Ada saumul awam namanya, ada saumul khawas, ada khawasil khawas. Puasa awam yaitu puasa umum. Puasa umum itu hanya menahan lapar dan haus. Dia menahan sesuatu yang membatalkan puasa.
tidak makan, tidak minum. Itu puasa awam. Puasa kelas 2 yaitu puasa khawas. Selain menahan haus dan lapar, puasa lagi menahan semua anggota badannya. Matanya, telinganya, mulutnya dijaga. Mulutnya tidak berbicara sesuatu yang haram. Telinganya pun tidak mendengarkan barang-barang yang haram, suara-suara yang haram. Matanya pun tidak dilihatkan kepada sesuatu yang haram. Itu puasa orang-orang yang soleh. Kalau ada orang yang berpuasa tapi kata-katanya kotor, berkata-kata dengan yang jorok-jorok, yang diharamkan oleh Allah, itu puasanya tidak batal, pahalanya batal. Pahalanya batal. Dia tidak mendapatkan pahala. Tidak mendapat pahala. Makanya kita berpuasa ini selain menjaga haus dan lapar, menahan haus dan lapar, juga jaga anggota kita. Mencaci, memaki orang, itu akan membatalkan pahala puasa. Walaupun puasa tidak batal, tidak usah dikodo lagi, cuman pahalanya tidak dapat. Ya, puasa khawas itu puasa kelas 2, yaitu puasa ya selain menahan dahaga, menahan lapar dan haus, juga menahan anggota badannya, ditahan dari sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Ada lagi puasa khawasil khawas. Itu mah selain menahan haus dan lapar, menjaga anggota badannya dari yang diharamkan, juga hatinya pun dijaga. Hatinya bersih, tidak ada dendam, tidak ada mengumpat orang lain. Hatinya bersih, tidak ada hasud. Ya, insya Allah kalau dengan demikian, pahala puasa akan diraih, yaitu diampuni semua dosanya, diampuni semua dosa yang telah lalu. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah, tujuan ibadah puasa tadi yaitu mencetak manusia muttaqin, manusia-manusia yang disampaikan oleh Allah, yang disiapkan oleh Allah, yaitu manusia-manusia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman, al-jannatu u'iddat lil muttaqin, surga dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ada ciri-ciri yang bertakwa, yaitu yang ke-1, ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yanfiquna fis-sarra wadh-dharra, yang rajin berinfak tanpa mengenal waktu. Itu ciri orang yang bertakwa. Ciri muttaqin, ciri orang yang bertakwa yaitu 1, orang-orang yang rajin berinfak tanpa mengenal waktu, fis-sarra wadh-dharra, dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Lagi marema di pasar atau lagi sepi di pasar, infaknya mayang. Itu orang muttaqin. Lagi panen di sawah, lagi paila, infaknya anggar mayang, itu muttaqin. Atau kalau para ASN yang punya gaji bulanan, baik tanggal muda atau tanggal tua, infaknya mayang, infaknya tetap. Itu ciri orang muttaqin.